Tes tes. Halo halo, kedengar nggak suara saya? Halo. Kedengeran, Pak. Lagi Pak kedengaran. Oke, jelas ya? Nggak putus-putus? Jelas, jelas. Jelas. Oke, alhamdulillah. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Mas Aldo? Sehat Pak. Alhamdulillah, amin. Mas Nana gimana kabar? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Oke, Mas Haba. Oh ya. Lagi nyebarin kemana, Mas Haba? Sama Pak Cendri ya? Sekarang atau gimana? Bilangin sama Pak Cendri udah kuliah dulu, nyebarin antaran. Ya udah nggak apa-apa deh. Nanti misalnya ini sambil disimak aja ya, Mas Haba ya. Oke, tapi kabar gimana Mas Haba? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Mas Aru gimana Mas Aru? Kabar? Alhamdulillah. Oke, baik kita mulai ya kelas hari ini. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai atau masuk ke materi ya, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kelas hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran dan bisa menjadi berkah untuk kita semua. Berdoa menurut keputusan masing-masing. Mulai. Oke, selesai. Ini hadir semua ya hari ini ya. 31 Mei, bentar saya absen dulu. Tadi udah saya ini sih, mau saya rekap dulu daftar nilai. Mas Aru ada, Mas Nana ada ya tadi ya. Mas Aldo ada. Mas Aldo ada, Mas Haba juga ada. Oke, ya kemarin saya udah udah menonton ya video kalian. Belum semuanya, tapi mostly udah kita tonton. Udah saya tonton maksudnya, udah saya tonton, udah saya baca komen-komennya juga udah saya baca, nice question dari semuanya dan nice response dari tiap masing-masing pemateri ya. Cuma kayaknya ada satu video siapa ya, Mas Haba kayaknya ya, itu ada. Mas Aru belum nanya ya di videonya Mas Haba ya? Saya terakhir Iya, Pak. Iya, kayaknya Mas Aru ya belum nanya. Kok nggak salah ya. Kemarin pas saya ngeliat Mas Aru belum nanya. Nggak tahu sih kalau sekarang nanti kalau iya tanyakan aja. Cuma mungkin untuk kedepannya misalnya ada lagi nggak tahu sih ya tugas ini apakah akan saya adakan lagi atau enggak. Sedikit masukan itu udah good things ya. Tapi sebagai masukan adalah bisa untuk ketika presentasinya tidak menggunakan Word ya, tetapi bisa di-convert terlebih dahulu ke dalam PowerPoint ya. Secara materi udah esensial udah oke gitu kan. Tetapi lebih gimana kita bisa mempresentasikan ibaratnya latihan untuk misalnya nanti seminar proposal dan sebagainya. Yang pertama, yang kedua adalah ketika di kolom pertanyaan ya mungkin bisa nggak usah terlalu terlalu formal ya kayaknya. Saya ngelihat gitu kan, saya beberapa kayak saya arahan untuk komentar lebih ke arah ini sih agar videonya itu rame ya tujuan saya gitu loh, ada komentar dan sebagainya, jadi mungkin bisa act as viewers biasa gitu sih. Cuma walaupun misalnya kayak gitu juga bagus karena memang tujuannya lebih ke arah untuk meramaikan gitu kan, dengan harapan ya tiap masing-masing gitu kan. Saya ngeliat kok nggak salah punyanya Mas Aldo ya, itu viewersnya 20-an ya Mas Aldo ya kalau nggak salah deh itu kan. Nah itu benar ya Mas Aldo ya 20-an ya kalau nggak salah 20 atau sekian, saya lupa sih kemarin terakhir saya lihat. Nah itu saya harapannya adalah memang
dari beberapa video itu kalian bisa menjadi portfolio sendiri gitu kan, YouTube kalian dan sebagainya gitu kan. Ada sedikit dari untuk ITTS, kalian untuk nge-branding sedikit ya dari ITTS sendiri gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa lebih diperbagus sehingga kalian juga bisa mendapatkan manfaatnya juga. Jadi tugas ini tidak hanya sekedar untuk manfaat nilai, tetapi ada manfaat yang lainnya lagi. Seperti itu sih tujuan dari saya. Kenapa saya memberikan tugas ada yang video juga ketika memang tidak ada kelas ya, seperti minggu kemarin ya. Itu saya jadikan untuk ibaratnya presentasi virtual. Ya sama juga virtual sih, tapi tidak di dalam kelas lah. Itu kan namanya tetap ada interaktif, tetap ada interaksi yang lainnya seperti itu. Ya, untuk pertemuan hari ini masih terkait desain. Ini saya coba share ya. Ya benar. Masih terkait desain. Nah, ini ada sedikit, kalau nggak salah saya ada miss ya. Kemarin kan tugas 3 harusnya kan terkait software arsitektur ya. Tetapi yang kemarin desain juga saya jadiin tugas 3. Nah, ini kayaknya yang software arsitektur tidak saya jadikan tugas 3, tetapi saya akan move menjadi tugas 4 ya. Saya akan gabungan dengan tugas hari ini. Seperti itu. Nah, karena untuk 3 pertemuan ya dari minggu lalu, minggu ini dan minggu depan masih terkait dari desain perangkat lunak. Nih, untuk pertemuan ke-11 ini kita akan membahas terkait konsep desain perangkat lunak. Ini saya udah saya share-kan udah muncul ya. Udah Pak, udah. Oke. Nah, terkait konsep dan desain perangkat lunak. Ya, pertama dari rekayasa desain. Jadi dalam keilmuan rekayasa perangkat lunak ya, tidak hanya perangkat lunak saja yang direkayasa ya, tetapi ya kayak kemarin, bukan kemarin sih, beberapa pertemuan yang sebelumnya ada rekayasa kebutuhan gitu kan. Nah, termasuk juga di dalam desain ini juga ada yang namanya rekayasa desain atau design engineering ya. Nah, apa itu rekayasa desain? Ya, ini desain dan kualitas. Ya, desain harus mengimplementasikan semua kebutuhan eksplisit ya yang memang terlihat ya, bukan implisit. Nah, ini kata kunci kebutuhan eksplisit yang ada di dalam model analisis ya. Jadi ketika kita membuat model analisis ya kan, kemudian kita konversikan gitu kan, sebetulnya dari sini ya, mengimplementasikan ya semua kebutuhan eksplisit yang ada di dalam model analisis, dan dia harus mengakomodasi semua kebutuhan implisit juga yang diinginkan oleh konsumen kan. Jadi ya, intinya adalah ketika kita membuat desain ya, kita semua mengimplementasikan apa? Jelas yang pertama banget adalah ya kebutuhan eksplisit ya kan, sudah di dalam model analisis. Cuma ketika kita dalam rekayasa kebutuhan, ada juga yang namanya kebutuhan implisit gitu kan, yang diinginkan oleh konsumen yang mungkin baru saja masuk atau tidak atau tidak ada di dalam model analisisnya. Misalnya kebutuhan khusus kayak preferensi round buttonnya, warna dan sebagainya, itu bisa kita masukkan di dalam desain implisitnya, secara implisitnya seperti itu. Nah, desain ya harus dapat berupa panduan ya yang dapat dibaca dan dipahami oleh orang-orang yang akan membuat kode. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah desain ya dari kan tadi udah ada model analisis yang kita dapatkan ketika gathering requirements atau rekayasa kebutuhan ya kan, kemudian kita desainkan ya kan, baik dalam konseptual design atau maupun physical design gitu kan. Nah, tetapi jangan sampai ketika kita membuat desain tersebut ya itu tidak bisa dibaca atau tidak dapat dimengerti ya oleh yang akan mengimplementasikan atau membuat kode gitu loh sebetulnya. Jadi ketika kita desain malah nggak bisa dibaca, ya gimana
di mana orang tersebut bisa mengkonversikan atau mengimplementasikan atau menginterpretasikan gitu kan desain tersebut menjadi produk jadinya atau dikodingkan. Nah, desain juga ya ini harus dapat dibaca dan dipahami juga oleh mereka yang menguji ya serta nantinya akan mendukung perangkat lunak tersebut atau yang akan melakukan maintenance, test and maintenance, evaluation seperti itu. Jadi tidak hanya yang membuat kode ya, tetapi pastikan juga bisa dibaca dan dipahami oleh yang melakukan testing ya, serta melakukan ataupun hal-hal yang mendukung perangkat lunak tersebut. Ibaratnya ketika misalnya kita tangga gitu kan kayak kemarin gitu ya kan, dari misalnya ini requirement ya kan ya jelek RQ gitu kan. Nah di sini desain ya kan, desain. Nah yang di sini ya kan ini implementation. Nah di sini juga ada yang namanya testing ya kan, testing. Nah ini di sini juga requirement apa namanya evaluation. Nah jangan sampai ya desain ini kan masih di tahap kedua ya kan, masih di tahap yang ini ya, jangan sampai apa yang kita buat atau panduan yang kita ada di dalam desain ini tidak dapat dibaca atau dipahami di tahap ini sama di tahap ini seperti itu. Sampai sini sih sebetulnya ya, sampai tahap evaluation. Jadi harus bisa dibaca untuk step-step berikutnya, gampangnya seperti itu. Nah, kemudian desain juga harus menyediakan ya gambaran utuh ya dari perangkat lunak, menggambarkan domain data, fungsional dan perilaku dari perspektif implementasi. Panduan kualitas kemudian. Nah, ya, ini panduan dari kualitas sebuah desain ya. Pertama, sebuah desain harus menampilkan arsitektur yang dibuat menggunakan pola atau style arsitektural yang sudah dikenal. Kemudian terdiri dari komponen-komponen yang menunjukkan karakteristik desain yang baik ya. Komponen-komponen yang menunjukkan karakteristik desain yang baik. Dan kemudian yang terakhir dapat diimplementasi dalam bentuk yang evolusioner. Untuk sistem yang lebih kecil, desain kadang dapat dikembangkan secara linear. Nah, ini evolusioner. Jadi sebetulnya sehingga untuk kebutuhan scalable atau scale up itu bisa tercoverage ya. Untuk sistem yang lebih kecil yang mungkin tidak terlalu kompleks ya, ini bisa dikembangkan lebih secara linear. Kemudian yang kedua adalah sebuah desain harus berbentuk modular. Ya kan? Oleh karena itu PL harus secara logis dipartisi menjadi beberapa elemen subsistem. Sebelum lebih lanjut, ada yang tahu atau paham nggak apa yang dimaksud dari modular? Coba. Ada yang tahu apa yang dimaksud desain berbentuk modular? Monggo. Tadi yang saya tunjuk deh, siapa ya? Mas Aru deh. Apa yang dimaksud atau berbentuk modular? Monggo. Mungkin dalam bentuk modul gitu Pak. Jadi bagaimana tuh? Maksudnya desain berbentuk modular kan ya betul modul, terus seperti apa maksudnya modular itu? Gimana Mas Aru? Kurang tahu Pak. Ada yang tahu nggak? Monggo, siapa? Mas Aldo. Apa yang dimaksud dengan desain harus berbentuk modular? Nggak ada suara Mas Aldo. Oke dah. Menurut saya sebuah desain harus berbentuk modular itu artinya mudah untuk dibongkar dan dipasang serta dikonfigurasi. Gimana kategori bisa mudah dikonfigurasi tadi? Menyesuaikan kebutuhan pengguna. Oke. Ya, benar sih. Mudah untuk dikonfigurasi. Kemudian tadi jawaban Mas Aru ya dalam bentuk modul. Nah, jadi ya itu sudah saling melengkapi ya. Jadi desain dalam bentuk modular itu adalah memang ketika kita membuat desain ya, itu kita sudah dikategorikan ya. Modular itu bisa ya dalam bentuk modul atau ya ini dipartisi ya menjadi beberapa elemen subsistem. Itu kan jelek. Nah, saya erase dulu.
dalam bentuk menjadi beberapa elemen subsistem seperti itu. Jadi modul atau subsistem. Jadi sama aja ya kedua itu. Bisa saling interchangeable. Nah, di mana kita ketika mendesain gitu kan, kita membuat desain tersebut berdasarkan dari modul-modulnya, dari subsistemnya, gitu. Sehingga akan lebih mudah. Ya kan, tadi dipartisi menjadi beberapa submodul atau menjadi subsistem atau menjadi modul. Kalau bisa menjadi submodul lagi atau subsistem itu menjadi lebih bagus lagi. Nah, tujuannya apa? Sehingga itu lebih mudah untuk dikonfigurasi, gitu kan, lebih mudah untuk di scale up dan sebagainya, seperti Mas Aldo sebutkan tadi. Nah, kemudian sebuah desain harus berisi ya representasi yang berbeda dari data, arsitektur, antarmuka, dan komponen ya. Jadi setiap dari setiap modul-modul yang ada, subsistem-subsistem yang ada ya, itu harus bisa merepresentasikan ya, tetapi berbeda-beda gitu. Jangan sampai satu desain itu hanya menjadi sama gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan gitu. Jadi ada desain untuk data, ada desain untuk arsitektur, ada desain untuk antarmuka, dan juga komponen. Jadi tiap modul pun memiliki 4 bagian ini. Kemudian sebuah desain harus menuju antarmuka yang mengurangi kompleksitas ya, koneksi antara komponen-komponen dan dengan lingkungan eksternal. Ya, jangan sampai ya tujuan dari pembuatan desain ini ya malah menambahkan kompleksitas koneksi gitu kan. Nah, ini bisa harus menunjukkan atau menuju antarmuka yang dengan tujuan atau dengan target yang mengurangi kompleksitas koneksi antara komponen-komponen. Kemudian sebuah desain ya harus menuju struktur data yang tepat. Nah, ini terkait yang ini juga data ya. Karena di dalam data juga harus dapat merepresentasikan ya dari desain data tersebut. Nah, ini juga harus menuju struktur data yang tepat kan. Nah, untuk kelas-kelas yang akan diimplementasi dan digambar dari pola data yang dikenal gitu kan, dengan misalkan DFD gitu kan, kemudian IRD dan seterusnya dari konseptual design kan. Nah, kemudian sebuah desain harus ditentukan menggunakan metode yang berulang yang diatur oleh informasi yang disebut selama analisis kebutuhan PL. Jadi jangan sampai ketika kita dari satu metode ke metode lain mengalami perubahan yang berbeda. Sebuah desain harus menuju komponen-komponen yang menunjukkan karakteristik fungsional yang independen. Nah, jadi sebuah desain ya harus komponen-komponen yang menunjukkan karakteristik fungsional. Jadi jangan sampai ya itu malah jadi sebuah hal yang bertergantungan ya atau tidak menggambarkan karakteristik fungsional ya. Karena tadi desain itu merupakan gambaran ya yang kita ambil atau kita gambarkan ya dari kebutuhan secara eksplisit gitu kan. Kalau tadi misalnya kita melihat dari tangganya ya kan, ini sama dari requirements ya kan, requirements ke desain. Nah, karena ini yang ada mau kebutuhan eksplisit yang di dalam model analisis gitu. Nah, jadi di sini harus menunjukkan karakteristik fungsional. Nah, desain juga harus direpresentasikan menggunakan notasi yang secara efektif mengkomunikasikan maknanya atau memang yang sudah secara general digunakan ya di sini desain. Dan juga ya jangan sampai kita menggunakan notasi-notasi ya yang kayak ibaratnya yang nggak efektif gitu kan. Jadi tidak bisa menggambarkan ini maknanya seperti apa atau kita ibaratnya hanya asal-asalan saja gitu. Kemudian masuk ke dalam prinsip-prinsip desain. Nah, prinsip desain ya, proses desain tidak boleh berjalan dengan kacamata kuda. Ini adalah sebuah terminologi ya. Kacamata kuda ya, berarti kalau kalian tahu ya, kacamata kuda itu kan tertutup kanan kirinya gitu kan. Jadi hanya berfokus ke depan. Nah, proses desain ini tidak boleh nih hanya berjalan saja. Kenapa? Ya, desain itu merupakan atau menggambarkan ya tadi di sini ya harus menyediakan gambaran utuh dari perangkat lunak dengan menggambarkan domain data, fungsional dan perilaku dari perspektif implementasi. Jadi tidak bisa kita hanya
berfokus pada satu elemen saja, berfokus pada satu komponen aja. Tetapi ya, walaupun sudah dimodul-modulkan gitu kan, sudah dalam bentuk modular, sudah dalam bentuk subsistem gitu kan, tetapi itu merupakan sesuatu hal yang saling terintegrasi. Jadi tidak bisa kita hanya menggunakan kacamata kuda saja seperti itu. Proses desain harus bisa dirujuk dari model analisis. Nah, ini sama ketika kita membahas terkait ini ya, dapat dirujuk dari model analisis atau bisa mereferensikan atau merepresentasikan ya ketika kita mendesain sesuatu gitu kan. Ini bisa kita lihat nih, dari desain misalnya gitu kan, proses untuk kelola data keuangan gitu kan misalnya. Itu ada ABCD dan sebagainya desainnya gitu kan. Entitasnya ada ABCD, ada proses, ada subproses dan sebagainya. Di dalamnya ada aliran data dan sebagainya. Nah, itu tuh harus bisa, atau kita harus bisa menunjukkan ini tuh sebetulnya turunan dari mana atau diturunkan dari model analisis atau kebutuhan yang mana gitu loh. Nah, dari situlah gitu. Oh iya, ini ada dari pengkodaan sekian bla 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 gitu, bisa ditunjukkan. Jadi tidak tidak sekedar tidak bisa direferensikan. Misalnya dari UI gitu kan, dari scratch gitu kan, scratch yang sudah kita buat gitu, UI yang sudah kita buat atau kita desain, ini dari kebutuhan yang mana? Oh, ini tuh untuk mengakomodir dari desain yang ini gitu. Misalnya desain data yang A gitu. Jadi harus bisa juga atau bisa menunjukkan ya referensi dari model analisisnya. Kemudian proses desain ya, tidak boleh mengulang penemuan-penemuan dasar. Desain harus dapat meminimalkan jarak intelektual antara PL dan permasalahan yang ada di dunia nyata. Ya. Jadi jangan sampai malah desain ini ya makin menjauhkan sebetulnya jarak intelektual antara perangkat lunak dan permasalahan yang ada di dunia nyata. Jadi permasalahan yang ingin di-solving apa, tetapi malah desain perangkat lunak yang kita buat ya, itu malah tidak menggambarkan permasalahan yang ingin kita solving gitu loh, atau tidak sesuai dengan requirement yang kita butuhkan atau yang dibutuhkan gitu loh. Jadi harus memang ya desain tuh harus dapat meminimalkan, bahkan kalau bisa tidak ada gap ya, itu kita maksimalkan, kita optimalkan, walaupun memang akan sangat jarang ya bisa zero gitu jaraknya, tapi setidaknya jangan sampai malah terjadi gap yang terlalu jauh gitu kan. Apalagi ketika kalian memegang prinsip dari IT success gitu kan, jangan sampai kalian terlalu dari desain tersebut malah makin jauh, karena begitu makin jauh dari apa yang sudah dimodelkan, yang sudah ada di dalam kebutuhan, kemudian diimplementasikan, nah bisa jadi malah makin jauh lagi antara nanti diimplementasikan dengan desain. Nah, ketika desain saja sudah jauh, ketika diimplementasikan makin jauh lagi, ya makin tidak bisa menyelesaikan atau menuntaskan atau men-solving dari permasalahan yang ada. Seperti itu. Nah, kemudian desain juga harus menampakkan keseragaman dan integrasi. Prinsip-prinsip desain yang selanjutnya adalah ya desain harus terstruktur untuk mengakomodasi perubahan. Nah, ini berhubungan juga dengan yang tadi yang modular ya. Karena apa? Kita jangan sampai kita membuat sebuah desain sistem, arsitektur dan sebagainya yang tidak scalable. Tuh. Mungkin kita berpikiran hanya diakses oleh pengguna misalnya puluhan gitu kan. Tetapi kita harus pada awalnya gitu hanya puluhan, tetapi kita harus bisa berpikir memodulkan ya, memodularkan, membuat beberapa subsistem ya yang dapat mengakomodasi ya perubahan yang lebih besar lagi gitu loh. Perubahan apa yang misalnya tiba-tiba user aktifnya itu bisa menjadi ratusan, ribuan, bahkan jutaan seperti itu. Atau bahkan yang awalnya kita setting menjadi 1 juta ya, ternyata yang mengakses itu adalah hanya puluhan atau ratusan gitu, dari ribuan menjadi puluhan atau ratusan. Nah, itu kita juga sama, itu kita harus bisa mengakomodasi gitu desainnya. Gimana agar perubahan-perubahan tersebut tidak terlalu atau menjadi tidak efektif gitu, tidak efisien seperti itu. Nah, desain ya harus terstruktur untuk turun ya secara bertahap, walaupun ketika data, event atau kondisi operasi yang menyimpang ditemui. Ini sebetulnya sama terkait tadi ya, dapat dirujuk atau direferensikan.
Nah, selanjutnya adalah desain bukan coding dan coding bukan desain. Ini yang mungkin sering salah ya, karena desain itu bukanlah implementasi begitu kan. Dia memang hanya gambaran. Tidak pasti benar plek-ketiplek ketika di coding menjadi hasil, tetapi desain ya. Tadi kan kita di awal sudah membahas ya, dia itu adalah untuk merepresentasikan. Nah, dia merupakan bentuk atau ya panduan ya. Dia berupa panduan ya yang dapat dibaca dan dipahami untuk apa proses-proses selanjutnya. Jadi ya dia desain itu bukan implementation gitu, bukan di sini. Bukan. Dia tuh masih benar ya di sini, di tahap desain ini kemudian dapat dibaca oleh tahap-tahap berikutnya. Setelah di mana desain itu bukan merupakan sebuah coding dan coding sendiri itu bukan desain. Ketika kita tadi yang sudah saya sampaikan ya, ini apa namanya terkait kalau misalnya dari awal ya, kalau dari awal kita jarak desain ya antara desain dan kebutuhan saja sudah jauh, yang ada ketika di coding makin jauh. Nah, disinilah sebetulnya nih untuk mengurangi atau meminimalkan ya kemungkinan hasil implementasi yang lebih jauh dari kebutuhan gitu. Kemudian berikutnya adalah desain harus dapat dipantau kualitasnya mulai dari dia dibuat bukan setelah jadi. Nah, keseringan adalah ketika kita membuat sebuah desain ya, kita hanya kayak ya wis lah gitu kan, yang jadinya aja gitu. Nanti kita ngikut, setelah udah jadi baru dirombak besar ternyata kalau tidak sesuai. Di sinilah kita ketika membuat desainnya, karena desain itu adalah critical point ya setelah semua kebutuhan ya, semua requirements gathering itu critical point untuk mendapatkan semua fungsionalitas gitu kan. Apa keinginan-keinginan dari user. Tetapi ketika di desain itu merupakan critical point untuk mengkonversikan dari keinginan user menjadi produk. Ya kan? Nah, disinilah critical point gitu loh. Jangan sampai ya desain itu ya udah dibiarkan begitu aja sampai jadi. Nah, kita tidak memantau sama sekali. Nah, disinilah tuh. Desain itu harus benar dapat dipantau dan juga harus dipantau ya sebetulnya kualitasnya mulai dari dia dibuat dari mulai scratch gitu kan sebetulnya kita mulai menelaah gitu loh, mengawasi bagaimana konsep itu dibuat mulai dari ya tadi konseptual desainnya gitu kan entity-entitinya itu kita harus memantau bukan setelah jadi baru kita ubah gitu kan. Misalnya kita udah ngebuat konseptual design IRD dan UML gitu kan. Ternyata ada perubahan IRD atau udah sampai UI gitu kan, udah sampai desain user interface-nya gitu kan. Nah, ternyata di user interface-nya terjadi penyimpangan yang jaraknya cukup jauh dari kebutuhan user gitu kan. Otomatis harus diubah. Nah, tetapi ketika diubah, pastinya yang di atasnya juga akan berubah. Dari apa? UML-nya berubah, use case-nya berubah. Kemudian juga dari IRD-nya berubah, entities-nya pada berubah seperti itu. Jadi, memang harus kita pantau dari awal. Kemudian desain harus direview untuk meminimalkan kesalahan semantik atau konseptual. Nah, ini sama terkait dari yang penjelasan di sini. Nah, kemudian konsep-konsep dasar dari desain. Yang pertama ada abstraksi ya. Ini pertama kali banget yaitu kita dari ranah abstraksi ya, berisi data, prosedur dan kontrol. Kemudian arsitekturnya ya, desain ya, berisi siap. Silakan Mas Arul. Nah, arsitekturnya ini berisi dari struktur keseluruhan perangkat lunak ya, yang sudah sempat kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Ya, terkait arsitektur perangkat lunak atau arsitektur sistem informasi. Kemudian patterns ya, esensi dari solusi desain
Ya, modularitas pembagian data dan fungsi ya berdasarkan tadi ya, berdasarkan modul-modulnya, subsistemnya dan sebagainya. Ini balik lagi sangat penting, modularitas agar kita bisa scale up ataupun misalnya terjadi perubahan-perubahan pada desain yang kita buat. Kemudian penyembunyian. Nah, ini apa nih sebenarnya penyembunyian nih? Tujuannya adalah apa? Agar interface terkendali. Jadi kita nanti akan ada penjelasannya kenapa kita harus ada yang namanya penyembunyian informasi. Kemudian independensi fungsi, single minded function dan low coupling, refinement dan refactoring ya. Elaborasi detail dari semua abstraksi dan juga refactoring adalah sebuah teknik reorganisasi yang menyederhanakan desain. Jadi apa namanya ketika kita desain sudah dibuat ya, kita bisa melakukan atau kita melakukan yang namanya refactoring. Dengan tujuan adalah untuk lebih menyederhanakan desain tanpa mengurangi fungsionalitas atau apa namanya atau tetap bisa dibaca dengan mudah oleh yang akan melakukan implementasi, testing maupun evaluasi seperti itu. Kemudian nah nih abstraksi data ya kan. Ketika kita desain ya nih abstraksi ada abstraksi data. Dari sekedar pintu nih ya kan. Ini ada entitas apa namanya door ya kan. Nah, ketika kita melakukan abstraksi data ya desain data lah ibarat gitu kan. Nah, di dalam door ini ada apa? Ada yang namanya manufacturer gitu. Oke, ini apa namanya pintu manufakturernya misalnya Anton's door gitu kan, atau enggak Anton's Mebel, model numbernya misalnya D001 gitu kan, tipenya solid wood gitu kan, solid wood 01 misalnya. Swing direction gimana gitu kan, swing direction misalnya push and pull atau outside and inside, insert lights gitu kan. Misalnya lights-nya apa, tipe, number, weightnya berapa, misalnya weightnya 2 kilogram, terus opening mechanism. Ini jadi dalam satu desain ya, ini yang namanya entitas. Ini entitas yang namanya entitas door atau entitas pintu. Nanti ketika ada entitas lain ya sama ditambahkan juga. Misalnya dari suatu sistem gitu ya, sistem informasi akademik gitu kan ya. Ini berarti nanti apa entitasnya? Ada mahasiswa. Dari mahasiswa ada apa aja? Ada NRP, ada NIM, kemudian ada nama NRP atau NIM, nama, alamat begitu kan, semester dan yang lainnya. Sama seperti ini dalam entitas door, abstraksi data. Nah, kemudian abstraksi prosedur. Nah, tadi kan di sini juga ada abstraksi prosedur, abstraksi data. Nah, abstraksi prosedur apa? Ini dalam prosedur open ya, details of enter algorithm ya. Jadi di sini akan menjelaskan secara detail bagaimana door ini ya, khususnya untuk mengopen ini tuh bekerja atau algoritmanya seperti apa. Abstraksi prosedur. Implemented with a knowledge of the object that is associated with the enter. Jadi semuanya apa yang terasosiasi atau yang berasosiasi dengan atau kebutuhan untuk memasuki pintu tersebut atau ruangan tersebut atau membuka pintu tersebut. Nah, sama aja misalnya kayak sistem informasi akademik begitu kan, ada yang namanya prosedur login. Nah, disitulah dijelaskan gitu kan prosedur login dari mulai memasukkan atau bahkan dari awal banget yaitu untuk daftar gitu kan, misalnya mendaftarkan email dengan NRP kita gitu kan tadi sistem informasi akademik, atau kayak ibaratnya kita langsung memasukkan masukkan email, masukkan NIM atau NRP, masukkan password, gitu kan. Jika default, ya kan, maka menggunakan misalnya tanggal lahir. Tanggal lahir, apakah ingin mengenerate token? Ingat saya, ketika ngegenerate, ya berarti dia akan tetap tersimpan seperti itu. Maka ketika sudah masuk, nah, di sini abstraksi prosedur dijelaskan. Kemudian arsitektur
arsitektur desain. Ya, arsitektur desain merupakan struktur keseluruhan dari perangkat lunak dan cara di mana struktur menyediakan integritas konseptual bagi sebuah sistem. Nah, di dalam arsitektur ada beberapa properti. Ya. Ada properti struktural, ada properti ekstra fungsional, atau dan yang kedua adalah keluarga atau sistem yang berhubungan. Apa itu properti struktural? Ya, ini adalah aspek representasi desain arsitektur yang menentukan komponen-komponen sebuah sistem, misalnya modul, objek, filter, dan pola komponen-komponen tersebut dipaket dan berinteraksi satu dengan yang lain. Sebagai contoh, objek dipaket ya untuk enkapsulasi baik data dan proses yang memanipulasi data dan beraksi dengan invokasi metode. Kemudian ada yang namanya properti ekstra fungsional. Ya, deskripsi ya. Oh, ini tadi struktur ada aspek representasi desain arsitektur yang akan menentukan komponen. Nah, di ekstra fungsional ya, deskripsi desain arsitektur harus menggambarkan bagaimana arsitektur mencapai kebutuhan kinerja, kapasitas, reliabilitas, keamanan, adaptabilitas, dan karakteristik sistem yang lain. Jadi ketika di struktural dia merupakan yang intinya gitu kan, yang merupakan komponen sebuah sistem ya, modul, objek, filter, dan sebagainya. Nah, ketika ekstra fungsional ya ini akan menggambarkan arsitekturnya untuk mencapai SRE lah gampangnya gitu kan. SRE-nya apa? Terkait kinerja, performance, dan sebagainya gitu. Di sini arsitektur desain harus menggambarkan kapasitas, reliabilitas, keamanan. Yang tentunya jangan melupakan dari prinsip desain harus bisa scale up atau bisa di scalable. Ya bisa scale up, bisa scale down sih tadi kan. Tapi akan sangat jarang sih ya untuk kasus-kasus desain yang sudah kita pikirkan untuk scalable yang berhubungan dengan scale up, tapi ternyata harus kita turunkan kan. Tetapi itu bisa terjadi ketika itu sudah berhubungan dengan entitas lain, misalnya terkait budget, keuangan, dan sebagainya gitu kan. Yang awalnya kita membudgetkan untuk 1 juta user per bulan, ternyata hanya ribuan, misalnya let's say 7.000, itu kan banyak banget resource yang terbuang. Banyak banget efektivitas maupun economical yang tidak optimize atau tidak maksimum. Nah, maka kita perlunya penyesuaian, adjustment lagi untuk melakukan sehingga bisa memenuhi baik segi ekonomis maupun segi kebutuhan. Seperti itu. Nah, dengan sekarang adanya banyak web service di luar sana seperti Google Cloud Platform, AWS gitu kan, Ali Cloud, Microsoft Azure. Nah, itu mereka memiliki fleksibilitas yang sangat baik gitu. Di mana dia bisa diatur sewaktu-waktu gitu, mengikuti dari kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh sistem tersebut itu. Izin tanya Pak, desain itu tergantung request dari klien apa dari pemikiran kita sendiri? Nah, ini ada 2 hal nih Mas Tana, gitu kan. Ketika yang jelas pertama kali banget adalah pasti dari request oleh klien gitu kan. Nah, tadi kita lihat ya, ini di tahap awal ya, di slide awal ya, di sini nih. Ya kan? Ini ya mengimplementasikan semua kebutuhan eksplisit. Jadi memang ketika requirements gathering gitu kan, requirements gathering, ya. Disitulah ada kebutuhan-kebutuhan klien yang memang disebutkan secara eksplisit maupun implisit kemudiannya. Nah, dari situlah kebutuhan user yang kemudian kita buat desainnya. Ketika kita sudah mengakomodir kebutuhan-kebutuhan tersebut, kita ingin melakukan misalnya improvisasi gitu kan, atau misalnya penambahan itu bisa kita ajukan atau kita offer. Tetapi yang pertama kali banget harus kita cover adalah semua kebutuhan yang klien minta gitu. Nah, begitu kita masuk ke dalam user interface, ini yang mungkin ya ada kalau tipikal klien yang bisa mendetailkan ya semua kebutuhan secara gamblang, secara eksplisit gitu kan. Ya Mas, saya lebih sukanya gini warnanya ini, bentuknya ini gitu kan. Desainnya kebutuhan ini dan sebagainya gitu kan. Itu dari desain untuk desain interface, tapi kan desain itu terdiri dari konseptual desain juga untuk dari arsitektur back end maupun arsitektur front end-nya. Nah,
disitulah kita bisa melakukan yang namanya offering, tetapi kita tetap memiliki constraint atau batasan-batasan dari keinginan atau kebutuhan klien gitu. Nah, kalau misalnya kliennya tipikal yang tidak bisa mendeskripsikan secara gamblang, ya kita harus yang berinisiatif. Khususnya mungkin ya kalau dari pertanyaan Mas Nana, ini lebih ke arah untuk desain interface gitu kan. Nah, desain interface kita bisa saja mengajukan beberapa contoh dari produk yang sudah existing. Nah, dari situlah kita bisa kemudian lebih berinovasi lagi, menjadikan sebuah desain baru yang kita ajukan. Tapi tetap yang pertama kali banget diperhatikan adalah keinginan atau request dari klien ya. Kemudian baru jika memang tidak ada request atau kebutuhan tersebut, kita bisa melakukan offering dari hasil pemikiran kita. Tetapi saran saya bukan jangan sampai benar pure pemikiran ya, tetapi kita bisa memberikan rujukan referensi-referensi di luar sana seperti apa. Seperti itu, kayak best practice-nya seperti apa, penggunaannya seperti apa, dan yang lainnya. Seperti itu Mas Nana. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang arsitektur adalah keluarga atau sistem-sistem yang berhubungan. Desain arsitektur ya harus dapat menggambar pola-pola yang diulang, yang secara umum ditemukan di dalam desain keluarga atau sistem yang mirip. Esensinya, desain harus mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali blok-blok bangunan arsitektur. Ya, ini ibaratnya kalau misalnya kita sudah pernah gitu kan sebetulnya saling terintegrasi, kita bisa menggunakan lagi dari desain yang sudah kita buat. Patterns atau pola. Yang pertama dari nama pattern, menggambarkan esensi pattern dalam nama yang singkat tapi ekspresif ya. Kemudian intent atau tujuan dari desain tersebut, menjelaskan pattern apa yang dilakukan ya. Juga dikenal sebagai daftar sinonim untuk pattern terkait, dan motivation, menyediakan contoh masalah dalam aplikabilitas, menjelaskan situasi desain spesifik di mana pattern dapat diterapkan. Struktur, menggambarkan kelas yang dibutuhkan untuk implementasi pattern. Participants ya, menggambarkan tanggung jawab kelas-kelas yang diperlukan untuk mengimplementasikan pattern tersebut. Collaboration, menggambarkan bagaimana partisipan berkolaborasi untuk memikul tanggung jawabnya. Konsekuensi, menggambarkan pengaruh desain ya terhadap pattern dan potensi masalah dan related patterns, relasi referensi silang desain patterns. Nah, ini ya. Desain modular. Easier to build, easier to change, easier to fix. Itu tujuan utama dari penggunaan desain modular ya. Bisa kita lihat saya di samping ini kan. Ketika ini menjadi satu desain yang tidak kita pecah-pecah ke dalam subsistem atau modul atau modular, itu akan menjadi susah banget, Kak. Buku panduannya nggak terarah kan. Ibarat kalau misalnya buku gitu kan, ini tuh menjadi subbab tersendiri atau menjadi bab-bab tersendiri gitu loh. Ketika kita menjadi buku, misalnya satu buku gitu kan, hanya ya udah tulisannya misalnya gitu kan, sistem ini kan kependidikan, sistem informasi kependidikan, udah satu tok. Wah, isinya banyak banget, tapi nggak kita bagi-bagi menjadi modular. So, nggak jelas ini desain data yang mana, ini abstraksi prosedur yang mana, ini abstraksi kontrol yang mana, dan seterusnya. Nah, makanya ini dibagi-bagi ya. Dibagi-bagi ke dalam modular. Modular apa? Chart. Kemudian ini modular calon siswa. Di dalam calon siswa pun ini kemudian ada submodul lagi yang dibagi menjadi beberapa submodul. Kemudian untuk di bagian belajar mengajar ya. Ini ada SKBM ya, ada siswa, ada kelas ya. Ini juga masing-masing ada sub-submodulnya lagi gitu kan, dan yang lainnya. Modul dari penilaian, di dalamnya ada submodul untuk LTS dan rapor, ijazah dan seterusnya. Intinya adalah kita bisa mendesain yang mendukung untuk modular tersebut atau desain modular, sehingga kita yaitu lebih mudah untuk dibuild gitu kan. Ketika misalnya kayak gini, oke, apalagi misalnya sistem yang besar, nah ini bisa
sehingga bisa lebih efektif. Kenapa? Lebih gampang untuk dibangun. Misalnya menjadi satu desain juga, ya. Oke, udah jadi. Tetapi apa? Ketika ada perubahan, wah, susah diubahnya. Ketika kita tidak memodularikan sebuah desain. Tetapi ketika kita modular, kita modul-modulkan, ya udah, Mas ada perubahan. Oke, apa? Oh, ternyata hanya ada di modul belajar mengajar, gitu kan. Oh, berarti ini tadi atau misalnya hanya ada di modul penilaian. Oh, ini berarti punyanya Mas Aldo aja nih yang harus diubah, gitu kan. Kemudian, Mas, ini ada permasalahan di submodul chart. Oke, di submodul chart ini berarti modulnya apa? Modul penerimaan siswa baru. Oh, ini modulnya Mas Nana, seperti itu. Jadi lebih gampang ketika kita troubleshooting maupun melakukan evaluasi ataupun next development. Modularitas, ada permasalahan. Nah, berapakah jumlah modul yang pas untuk desain file tertentu? Nah, jadi ya, ketika kita modul pecah menjadi beberapa modul, ya, itu memang ya cost of software-nya, ya kan, atau modul development cost-nya, ya, itu menjadi besar, gitu kan, karena banyak. Tetapi bisa kita lihat nih modul development cost, ya kan, cost of software, optimal modus. Nah, ini misalnya kita ini ada modul development cost, ini ada modul integration cost. Ada dua, ada untuk cost pengembangan, ada cost untuk integrasi, gitu kan. Nah, ketika misalnya develop kita hanya minim modulnya, gitu kan, maka modul development cost-nya akan sangat bengkak nih. Walaupun memang untuk integration-nya akan lebih rendah. Tetapi ketika terlalu banyak modul juga, gitu kan, maka development cost-nya akan tinggi. Development cost-nya akan rendah, tetapi integration-nya akan tinggi. Oleh karena itu, ketika kita membahas terkait ekonomis, efisien, dan effectiveness-nya, ya kan, ini harus seimbang antara apa? Modul development cost dengan modul integration cost. Jangan sampai biaya untuk integrasi membengkak, jangan sampai juga biaya untuk pengembangan membengkak. Oleh karena itu, disinilah nih, ya kan, disinilah cost yang paling baik, ya kan, yang tidak terlalu tinggi. Kenapa begitu? Karena ya, untuk development cost-nya hanya segini, dan juga untuk integration cost-nya juga tidak terlalu mahal. Jadi kita harus memikirkan juga ketika kita development, ya tadi kita bagi-bagi modular dan sebagainya. Misalnya tadi di contoh siswa, itu kan, siswa ini kita membuat modul lagi, gitu kan, atau dia menjadi modul sendiri. Ini kan semua satu poin lagi belajar mengajar, gitu. Satu modul belajar mengajar, yang kemudian kita submodul. Nah, misalnya ini menjadi suatu modul-modul tersendiri, SKBM sendiri, siswa sendiri, dan sebagainya, dan itu kita assign masing-masing, ya. Yang modul untuk development cost-nya ya akan rendah. Tetapi untuk integration cost-nya, karena untuk menghubungkan satu sama lain, itu yang akan sangat mahal, seperti itu. Kenapa? Karena modul integration cost itu ada terjadi ketika memang kita melakukan deployment, gitu kan. Ketika kita akan go live, nah disitulah akan terjadinya pembangunan karena adanya penyesuaian dari banyaknya desain-desain yang sudah kita buat. Nah, oleh karena itu antara modul development cost dengan modul integration cost harus seimbang. Tadi misalnya kita lihat ya, ada salah satu komponen ya, yaitu namanya penyembunyian informasi. Nah, inilah pentingnya ya, harus ada sebuah informasi yang disembunyikan sehingga kita tidak adanya pembengkakan atau perubahan kebutuhan ataupun desain yang masif atau major, gitu kan. Ini misalnya clients nih, ini modul, ya kan. Nah, yang ditampilkan itu apa? Yaitu yang hanya control interface saja, kan, yang memang kita akan tampilkan. Walaupun pada dasarnya di baliknya ini ya, ini ada nih specific design decision, kan. Ini secret. Inggrisnya apa? Ada algorithm, data structure, details of functional interface, sama resource allocation policy. Ya kan? Nah, clients ya inilah
ada yang namanya untuk menyembunyikan informasi sehingga tidak adanya apa ya, pembengkakan waktu untuk development, pembengkakan biaya untuk development juga. Tuh, itu yang harus kita tahan atau disembunyikan. Nah, mengapa informasi harus disembunyikan? Nah, ini ya, mengurangi efek samping. Pertama, jadi ketika misalnya gini, kita membuat sebuah apa namanya, kita membuat sebuah interface yang sebuah apa namanya, sesuai kebutuhan, gitu kan. Ketika kita membuat ya, kita misalnya menggunakan package A, kemudian terlahirlah atau muncullah package B, package baru gitu kan, package terbaru, package B. Nah, ya kan, ketika kita misalnya tidak menemukan informasi, kita menyatakan atau mengasih tahu kepada klien, punten Pak, ini ada package baru, package B dan sebagainya. Nah, ada kebenaran efek samping, Mas, rombak semua, gitu kan. Kita pakai package B semua. Atau misalnya gini, Pak, ini ada bahasa pemrograman baru, gitu. Kita udah nge-develop, gitu. Misalnya pakai Ruby on Rails atau Python. Pak, kita ada bahasa baru aja nih Pak, bahasa pemrograman baru, gini gitu kan. Misalnya Mas Nanang ngeluarin bahasa pemrograman baru, ya namanya Nana Programming Language, gitu kan. Atau Nana Code misalnya. Nah, tiba-tiba gitu kan kita menjelaskan prosesnya. Tiba-tiba dia ingin melakukan perubahan. Otomatis adanya efek samping apa? Pembengkakan dari biaya dan waktu. Bagus kalau misalnya dia mengakomodir biaya untuk perubahan tersebut. Tetapi kalau hal tersebut masih terhitung sebagai revisi, nah itu kan yang kemudian akan berbahaya seperti itu. Kemudian membatasi pengaruh global dari keputusan desain lokal. Nah, menekankan komunikasi melalui interface yang terkendali. Ya, jadi yang memang kita akan tampilkan ya, atau memang terlihat gitu kan. Ketika di balik layar ya, di background yang di undernya gitu kan. Itu ya biar memang hanya dipegang oleh developernya saja. Memang yang akan mengimplementasi, yang akan mengevaluasi, yang akan melakukan testing. Gitu. Jangan sampai semuanya bisa dilihat atau kita ketika menjelaskan ya kita menjelaskan secara gamblang seperti itu. Mengurangi penggunaan data global ya, merujuk pada enkapsulasi sebuah atribut dari desain kualitas tinggi ya, dienkapsulasi kemudian menghasilkan perangkat lunak dengan kualitas tinggi. Kemudian refinement ini tadi apa refinement kita lihat ya, refinement. Elaborasi detail dari semua abstraksi. Jadi akan menjelaskan ya refinement ini ya secara detail, secara lebih mendalam dari semua abstraksi yang ada. Namanya di sini refinement ya. Ketika kita tadi prosedur, abstraksi prosedur yang kita ini kan tadi ya, kan dari semua abstraksi gitu kan. Misalnya abstraksi open. Tadi kan kalau misalnya di awal door nih mana? Di open ya kan details of enter algorithm. Nah, di sini dijelaskan nih. Coba refinement open. Walk to door, ya kan? Refinement-nya reach for knob, raih dari gagang, ya kan? Kemudian open door. Walk through, close door. Di sinilah ada refinement. Open door ini apa? Repeat until door opens. If knob clockwise, ya kan? If knob doesn't turn, then take key out. Ya kan, mengambil kunci, cari kunci yang baik atau yang benar, masukkan ke dalam apa namanya lubang kunci, selesai. Ya kan, pull, kemudian selanjutnya adalah apa? Dari yang di sini, misalnya knob doesn't turn, then akan ngelakuin ini semua. Kalau udah, baru pull atau push dengan move out of way and of repeat. Ya kan? Nah, di sini mulainya nih, repeat. Ketika misalnya di sini turn knob clockwise, kalau kebuka ya udah langsung masuk apa? Pull atau push door. And repeat, masuk walk through dan close door. Itulah fungsi refinement untuk penjelasan secara lebih detail dari tiap abstraksi prosedurnya. Sama juga untuk abstraksi data dijelaskan, itu kan refinement-nya.
seperti apa, dia tipe datanya apa, lengthnya seperti apa, kemudian atributnya seperti apa. Kemudian independensi fungsi. Di dalam independensi fungsi ya, ini ada yang namanya cohesion dan coupling. The degree to which a module performs one and only one function. Sementara coupling, degree to which a module is connected to other modules and system. Dependensi fungsi. Nah, cohesion ya ini di mana modul ini adalah akan performs ya satu dan hanya satu-satunya ya function yang tidak saling terhubung. Sementara untuk coupling ya, kopling bukan kopling mobil atau motor kan. Coupling ya, the degree to which a module is connected to other modules in the system. Cuma memang analoginya bisa sama aja, misalnya untuk mempermudah menjadi kopling mobil ya kan. Atau kopling motor, di mana ketika kopling ditekan gunanya apa? Untuk memasukkan gear, menaikkan atau menurunkan gear sehingga kendaraan bisa melaju, ibarat gitu kan, melaju atau ibarat mengurangi kecepatan atau berpindah gear kan, efeknya kepada kecepatan. Sama dengan coupling di dalam dependensi fungsi ya, ini adalah di mana ini saling terhubung kan. Misalnya contoh tadi modul siswa kan. Modul siswa saya terhubung kemana? Ke dalam modul LTS, ke dalam modul kelas, ke dalam modul penilaian, modul ijazah dan sebagainya. Kemudian misalnya modul chart. Modul chart ini terhubung dengan modul calon siswa. Dashboard terhubung dengan dari apa? Dari modul calon siswa. Jadi saling terhubung atau terkoneksi antara modulnya. Mengukur modul ya dari dua sudut pandang modul. Ini modul gitu kan, how big is it sama what's the inside. Jadi kita harus bisa melihat ya, mengukur modul melewati dari dua sudut pandang atau dua perspektif, dua atau lebih perspektif gitu. Jangan sampai kita hanya melihat dari satu sudut pandang aja, kayak seperti ini gitu kan. Dia how big is it gitu kan, mengukur seberapa besar. Nah kemudian what's the inside, kita harus tahu functional requirement seperti apa. Kita harus mengetahui apa sih yang akan dikerjakan oleh modul ini, apa sih yang harus kita desain di dalam modul ini. Kemudian masuk ke dalam yang tadi ada refactoring. Nah, refactoring adalah proses mengubah sistem perangkat lunak di mana dia tidak mengubah perilaku eksternal dari kode desain sehingga meningkatkan struktur internal menurut Fowler. Jadi ya, refactoring ini adalah ya sudah ada evaluasi lah gitu kan. Evaluasi gitu kan dari proses ya, sistem perangkat lunak yang udah ada gitu kan. Tetapi dia tidak mengubah perilaku eksternal dari kode ya desain sehingga lebih ke arah untuk meningkatkan internal. Ketika perangkat lunak refaktor, desain akan diperiksa terhadap apa? Redundansi, elemen desain yang tidak berguna, ya, algoritma yang tidak efisien atau tidak perlu, struktur data dan proses yang buruk atau debat, sama kesan desain lain. Nah inilah kita harus ketika masuk ke dalam testing ya. Jadi testing desain pun ada yang namanya untuk testing juga refactor ya. Kita melihat nih sebetulnya ada nggak sih pengulangan desain yang sebetulnya tidak perlu gitu kan, atau malah bisa memperlambat atau malah menghambat dari kinerja sistem tersebut. Kemudian ada nggak sih elemen-elemen desain yang sebetulnya nggak berguna gitu kan. Misalnya kayak ternyata ini button ini tidak berguna, atau kayak terlalu banyak button, bisa kita simplicity menjadi satu button, atau terlalu banyak terlalu banyak entitas-entitas yang sebetulnya bisa tercoverage gitu kan, hanya menjadi satu. Tetapi juga jangan sampai kita ingin simplicity tapi jadi too big. Balik lagi pada sini, jangan sampai terlalu besar gitu kan. Terlalu besar jadinya yang modularitasnya tidak tercapai gitu. Jadinya apa? Cost of development membengkak. Nah ini jadi di sinilah gitu kan. Jadi ini harus benar wise ketika melihat elemen desain yang memang tidak berguna. Kemudian algoritma yang tidak efisien atau tidak perlu. Nah ini terkait dari misalnya penggunaan atau ketika kita menuliskan kode
gitu kan. Nanti dari desain yang sudah ada gitu kan. Nah, jangan sampai malah kita memberikan desain yang membuat kode tersebut jadi rumit jalannya gitu kan. Sebetulnya bisa hanya satu jalur gitu kan. Tetapi ini malah muter menjadi 5 jalur untuk mencapai goal tersebut atau menjadi solusi tersebut. Karena itu dibutuhkan adanya refactoring gitu. Kemudian struktur data dengan konstruksi yang buruk atau tidak tepat. Nah, ini berhubungan dengan yang namanya normalisasi. Nah, dari normalisasi inilah ya kan yang kemudian dilihat apakah struktur datanya baik ya. Akan berhubungan lagi dengan yang namanya redundansi. Dengan struktur data yang sudah ada, apakah dia menimbulkan redundansi gitu kan? Apakah malah memberikan atau menghasilkan elemen yang tidak berguna? Nah, disinilah struktur datanya yang harus diperhatikan dalam proses refactoring, kan? Ada nggak sih yang konsepsinya tidak tepat atau bahkan dengan salah pemilihan misalnya gitu kan? Salah pemilihan length data atau tipe data gitu kan? Misalnya dia hanya berupa satu yes or no. Dia malah bikin integer gitu kan. Padahal dia bisa saja menggunakan boolean. Itu kan sesuatu hal yang sangat berbeda gitu kan. Bikin integer kemudian data yang di-set adalah maksimal adalah 200. Wah, itu benar membuang-buang efisiensi atau efektivitas dan efisiensinya jadi berkurang gitu kan. Nah, karena itu gitu harus disesuaikan gitu. Atau misalnya untuk penulisan gitu kan. Nama ya kan. Padahal bisa hanya varchar 30 atau varchar 50. Tetapi dia malah menggunakan teks atau long text malah dengan misalnya length-nya adalah 300. Wah, itu kan berarti jadi terdapat storage atau penggunaan resource sumber daya yang tidak efisien seperti itu. Dan kesalahan desain lain yang dapat diperiksa untuk menghasilkan desain yang lebih baik lagi dengan tujuan ya lebih mengoptimalkan dari perangkat lunak yang akan kita develop seperti itu. Nah, kemudian sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Wah, Mas Ana kemana nih kok hilang? Come on, ada yang mau ditanyakan? Come on, come on. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya. Ini udah tinggal dikit lagi. Factoring. Kemudian masuk yang namanya OHDM. Nah, ini saya aja deh yang nanya deh. Kok gitu? Ada yang tahu OHDM? Siapa apa? Mas Haba coba. Tapi Mas Haba masih nggak? Gimana, Pak? Mas Haba tahu nggak apa itu OHDM? Apa? Oh, HDM. Iya. HDM apa ya? Saya nggak tahu, Pak. Oh, HDM. Ada yang tahu nggak OHDM apa? Siapa nih? Mas Aru, coba Mas Aru. Kurang tahu. OHDM sebetulnya hampir mirip. Oke, metode monggo Mas Aldo, apa yang tahu OHDM? Ini terkait ada pemrograman struktural, ada pemrograman objek oriented. Nah, itu udah ada clue-nya tuh. Monggo Mas Aldo coba. Apa yang benar sih pengembangan salah satu metode pengembangan ya. Cuma mungkin bisa lebih jelasnya coba. Mas Aldo, Mas Aldo, monggo.
Apa yang Mas Aldo tahu lebih lanjutnya di apa namanya dari OOHDM? Oh, DM, direct message. Gimana Mas Aldo? Masih di mute Mas Aldo? Halo, halo. Kamu nggak bisa di unmute ya? Ya udah coba apa namanya di chat deh nggak apa-apa. Metode pengembangan apa? Pengembangan aplikasi web yang seperti apa OHDM? Lihat aja dari sebelah nih. Berfokus pada desain dan tidak mencakup kebutuhan. Oke, dia memang berfokus pada desain, tetapi tetap saja sih sebetulnya dia mencakup kebutuhan ya. Oke, jadi atau kepanjangan OHDM apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Oke, ya, Mas Nana ya, betul. OHDM ya, itu merupakan Object Oriented Hypermedia Design Method. Jadi ketika kita melakukan implementasi pengodaan kan ada yang namanya Object Oriented Programming ya kan. Nah, desain pun ya, metode desain pun juga ada. Namanya OHDM. Object Oriented Hypermedia Design Method. Dia merupakan apa ya, ibaratnya pendetailan atau pemutahiran ya yang berasal atau turunan, nah lebih gampang turunan dari yang namanya Object Oriented Analysis and Design atau Object Oriented Design and Analysis. Jadi ya sama dengan cara pengodaan, ada yang structured atau terstruktur ya kan, misalnya kayak PHP gitu kan, walaupun sekarang juga dengan ada framework itu udah lebih object oriented. Ada juga yang memang dia berupa object oriented gitu kan. Nah, dengan adanya OHDM gitu kan, dia memang lebih berfokus pada setiap objek-objeknya, sama dengan object oriented, atau mungkin ya kayaknya di apa semester sebelumnya udah belajar terkait object oriented programming atau PBO atau pemrograman berorientasi objek gitu kan, ada kelas dan sebagainya gitu. Nah, sama dengan OHDM gitu kan. Nah, jika memang di apa namanya web biasa gitu kan, yang tidak bukan hypermedia, itu bisa di terstruktur, bisa menggunakan desain structure. Nah, OHDM ini bisa lebih mengcover pada desain web yang lebih banyak atau dengan konsep hypermedia. Walaupun memang OHDM ini sendiri ya bisa mengcoverage ya. Untuk web hypermedia saja bisa, apalagi web standar. Nah, OHDM ini sebetulnya terdiri dari 4 step. Ya kan? Pertama dari domain analisis ya. Ini mungkin ada di beberapa ya yang
yang menunjukkan ya ini berupa atau bisa disebut sebagai conceptual design di domain analisis. Kemudian masuk ke navigational design ya, desain navigasi, kemudian abstract interface design. Nah, ini juga ada di beberapa referensi yang menyebutkan sebagai implementasi ya. Kemudian di sini implementationnya baru untuk runningnya seperti itu. Atau di sini memang untuk abstract interface design. Nah, di sini ya ini saya mendapat dari ada referensi yang cukup bagus ya. Ini sangat menjelaskan dengan baik ya, karena OHDM sendiri itu untuk implementasinya saya masih jarang menemukan gitu kan, tetapi setelah saya menggali lebih dalam ternyata memang ini efektif juga gitu kan sebenarnya. Dari domain analisis atau conceptual design ya, ini akan membuat sebuah kelas-kelas, subsistem, relationship, atribut, perspektif ya ini. Atau ini biasanya yaitu adalah ERD di dalamnya sini. Ya kan? Nah, mekanisme apa? Classification, composition, generalization, and specialization. Produknya ya kan menjadi kelas. Nah, design concern adalah modeling the semantics of the application domain. Seperti itu. Kemudian masuk ke dalam navigational design atau desain navigasi ya. Ini akan apa? Berisinya dari nodes ya. Nodes, links, ya kan, akses struktur, navigational context, navigational transformations. Nah, ini akan mapping ya between the conceptual and navigation object. Jadi dia merupakan turunan nih dari yang domain analisis atau dari conceptual design masuk ke navigational design. Tetapi ya dia tidak hanya menurunkan tetapi akan melakukan mapping ya kan dengan yang namanya navigation object. Nah, design concern adalah takes into account user profile and task, emphasis on cognitive aspects. Kemudian abstract interface design. Nah, ini sebetulnya udah untuk pembuatan desain user interface-nya ya. Abstract interface objects ya, response to external events. Kemudian juga termasuk interface transformation, mapping between navigation and perceptible object. Nah, ini udah ngambil dari sini nih, udah turunan dari navigational design, ya kan dari domain analysis. Kemudian kita buat abstraknya seperti apa atau UI-nya, user interface-nya seperti itu. Nah, di sini ya kan design concern adalah apa? Modeling perceptible object, implementing ya, mengimplementasikan metafor yang terpilih dan untuk menjelaskan interface ya tampilan dari atau untuk objek navigasinya. Dan nanti ada implementation ya, ini untuk running application-nya. Ya kan ketika sudah selesai dari mengabstrakan desain tersebut. Those provided by the target environment, performance completeness seperti itu. Nah, sebetulnya ini saya kemarin juga menemukan ada satu paper yang bagus ya. Dia menerapkan sebuah OHDM ya, implementasi objek oriented pada sistem informasi akademik SMK Adiatama. Ini menurut saya lumayan bagus. Nih saya sedang nyari-nyari gitu kan. Nah, ini kita bisa lihat dari pengertiannya dulu. Nah, di dalam web engineering ya ada beberapa metode ya yang dapat dikombinasikan dengan web engineering ya. Yang sudah saya jelaskan ada structure ya, SSID, dan object oriented analysis and design OHD. Nah, ini ya OHDM ini ya merupakan turunan ya dari object oriented design tersebut, analysis and design. Nah, digunakan ya memang khusus untuk web engineering, di mana metode ini secara luas diterima untuk pengembang aplikasi web yang berfokus pada desain dan tidak mencakup teknik kebutuhan proses. Nah, ini di sini ya bukan kebutuhan pengguna ya yang di sini ya yang harus ditekankan tadi, lebih ke arah untuk kebutuhan prosesnya. Pada OHDM ya terdapat, kalau menurut Stutzinger ya 2010 ya, ini di bukunya ya. Kalau tadi kan pertama domain analisis ya kan, di sini berawal dari domain analisis ke navigational design, tetapi menurut Stutzinger ya ini berawal dari apa? Requirement gathering. Maka ini kan kebutuhan tetap ada. Tetap ada dari kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna, kemudian conceptual design ya. Conceptual design, kemudian navigation design, and abstract interface design. Nah, kalau menurut Stutzinger ya, ini konseptual design ini ya itu sebagai navigational kalau di sini ya ini tuh masuk ke dalam navigational design. Nah, ini abstract interface-nya itu sebagai baru navigation design-nya, dan kemudian
di sini. Baru yang terakhir. Jadi dia di sini ya malah tidak ada untuk implementasinya. Tuh. Jadi dia startnya dari requirement gathering. Kalau misalnya di dalam situ apa namanya di sini ya domain analisis ya itu tadi ini yang saya dapatkan ini tuh mencakup sebetulnya dari requirement gathering dan juga conceptual design. Tetapi kalau di sini menurut Satzinger itu dia dibagi lagi gathering dan conceptual design menjadi suatu hal yang berbeda, ya kan? Nah dia tidak ada yang namanya interface implementation seperti itu. Dia langsung ke navigation design dan terakhir yang abstract interface. Tapi kalau di sini ya dia domain analysis ini merupakan salah satu dari conceptual desainnya, kemudian masuk ke navigational design, kemudian ke abstract interface design dan baru implementation. Jadi memang ada beberapa perbedaan lah seperti itu. Tapi pada dasarnya ya yang memang membedakan dengan desain atau structure design ya gitu kan. Structure SSOD gitu kan, structure design ya, structure analysis and design SSAD itu dia pastinya ada memiliki yang namanya navigational design dan juga abstract interface design perbedaannya. Nah kemudian ya, di sini OHDM ini bisa kita lihat nih, ini merupakan ya ini bagian dari ya domain analisis di sini atau conceptual design ya. Kalau misalnya menurut Satzinger karena conceptual design itu berdiri sendiri ya, ini maka masuknya adalah conceptual design. Tuh, bisa kita lihat ini dari conceptual design ya, ini entitas-entitasnya ya kan. Ini entitas-entitasnya ada chat gitu kan. Ini ada keterangannya ada atribut-atributnya, ID chat dan sebagainya. Ini one to one ya kan, ini plusnya getNib ya. Teks, setNib teks, query masukkan chat dan query melihat chat teks. Nah, ini memiliki relasional ya, relasi di conceptual desainnya ke dalam chat reply. Chat reply ya kan di sini. Kemudian dia juga memiliki beberapa atribut dan sebagainya. Nah, ini user gitu kan. User one to one juga sama ya kan dengan chat reply. Ada di user, username dan sebagainya. Nah, di sini dalamnya ada get username, get password, ya kan, set password, get nama sama set nama. Nah, user ini ya kan memiliki hubungan one to many ya dengan siswa. Kemudian ini siswa ya juga memiliki hubungan ya one to many ya dengan absen siswa, di mana banyak siswa ya berarti ya ini sebetulnya memiliki harusnya kan ini many to one sih sebetulnya ya. Masa banyak siswa bisa berada dalam satu absen? Kita coba tapi lihat dulu. ID ya kan. Nah, ini nih salah nih dia nih sebetulnya harusnya many to one nih. Dia. Ini sama saya mendapatkan ininya ya. Ini many to one karena kan dia nis ya. Nis kemudian hari HISA tanggal absen date ya kan. ID absen siswa. Oh enggak nih malah bisa harusnya many to many, one to many mungkin bisa kali ya. One to many banyak siswa ya kan. Oh enggak benar deh many to one. Karena dia ini ada absen siswa berdasarkan dari kayaknya absensi namanya absen ya benar. Ini many to one bisa. Betul. Jadi karena dia dibatasi atau dibedakan dengan absen siswa gitu kan. Dia berdasarkan HIS-nya yang berbeda-beda. Bisa many to one, sorry. Ini many to one, kemudian ini siswa juga many to one ke kelas ya kan. Karena banyak siswa ya kan yang berada di dalam satu kelas yang sama isinya. Tuh, jadi pasti kalau kelas itu one to many ya. Karena bukan satu, tapi bisa aja satu siswa kalau misalnya ini bisa menjadi many to many ketika
ini siswa sekolahnya mengadaptasi dari moving class gitu kan. Tetapi kalau kelas pada umumnya gitu kan bukan moving class, itu kelas pada sekolah normalnya ya ini akan menjadi money to one, kelas dan jadwal pelajaran one to one. Nah, ini dari konseptual design ya. Ini konseptual design atau domain analisis. Kemudian masuk ke dalam, nah ini dia navigational design. Ini turunan dari yang tadi konseptual design. Kan ini halaman utama. Nah, ini sudah kelihatan nih sebetulnya arahnya kemana aja. Dari halaman utama ini ada masuk login, ada beranda, profile ya sama kontak. Nah, ketika masuk ke login ya kan dia misalnya admin, guru atau siswa. Ketika misalnya dia admin ya kan. Nah, ini dia bisa memasukkan ya data-data nilai siswa, jadwal, kelas, absensi, informasi. Dari nilai siswa juga dia bisa validasi nilai siswa, jadwal, ini di dalamnya ada mata pelajaran, ada jadwal pelajaran. Misalnya kita lihat jadwal, mana jadwal. Nah, jadwal mata pelajaran ya di sini ya kan dia ada mata pelajaran sama jadwal pelajaran, ada input jadwal pelajaran, view jadwal pelajaran sama di jadwal pelajaran. Nah, kemudian dia ini dari ini jadwal mata pelajaran. Nah, di kelas ya ini ada untuk input data kelas, ada di data kelas dan juga ada data kelas. Kemudian absensi ya, ada rekap absen siswa. Kita lihat rekap absen, mana absen. Nah, absen siswa ya ini ada untuk kebutuhan rekap absen siswa ya di dalamnya. Ini untuk navigationalnya, karena kan masa ketika absensi ya dia ada rekap absen siswa, jadi barat ini ada sub modulnya lagi. Kemudian untuk informasi ada input informasi dan sebagainya. Ketika dia login sebagai guru, dia memiliki apa? Ada view data guru, update data pribadi guru, input absen siswa ya kan. Ini kan tadi ada di sini kan nih, ada set ya, query mau masukkan absen ya. Ini oleh guru ya kan, karena dia nih ya kan one to many ya kan, dia satu guru bisa mengisi untuk banyak absensi siswa ya kan. Input nilai siswa juga dia harus one to many. Guru nilai siswa kok nggak ada ya di sini ya. Oh, dia berhubungannya jauh banget ya guru. Karena sini dulu ke sini baru sini. Oke, terus habis itu dia kemudian nilai siswa, dia juga bisa edit nilai siswa sama delete nilai siswa. Kemudian kalau siswa ya hanya bisa untuk view data siswa dan view nilai siswa. Jadi ini memang turunan ya yang dibuat ya langsung dari konseptual design. Kemudian di sinilah di navigationalnya ini ibaratnya semua lebih ke arah mungkin lebih ke arah flowchart ya, mendekati kayak flowchart, tetapi dia sudah ke arah memang menu-menunya sudah apa saja memang bisa dilakukan. Jadi langsung secara misalnya halaman utama nih masuk si akad gitu kan. Ini langsung ada beberapa menu, ada beranda, profil, kontak sama untuk login. Ketika masuk login ada masukkan lagi nih apakah sebagai admin, guru atau siswa. Ketika admin maka dia menggunakan apa saja di dalamnya, ada menu apa saja di dalamnya gitu kan. Kalau misalnya tadi contoh yang di atas modular gitu kan, mungkin ada SKBM, kemudian ada misalnya sebagai kepala sekolah gitu kan, misalnya di sini kan guru, misalnya ada satu lagi kepala sekolah gitu kan, kepala sekolah, ada SKBM, kemudian ada penerimaan siswa baru dan sebagainya, itu dimasukkan semua. Nah, ketika diklik gitu kan, ini juga ada nih sebetulnya, ada misalnya jadwal, ada apa aja, ada mata pelajaran, ada jadwal pelajaran. Mata pelajaran pun ada apa? Ada untuk input mata pelajaran, ada view mata pelajaran, ada mata pelajaran, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini slide terakhir. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, ya, tugas 4 yang tadi saya bilang ya, arsitektur perangkat lunak dan konseptual desain dari perangkat lunak yang akan dibuat berdasarkan dokumen SRS. Nah, konseptual desainnya ini terserah kalian mau menggunakan pendekatan yang mana gitu kan, mau menggunakan OHDM ya kan, atau memang mau menggunakan IRD DFD, atau mau menggunakan IRD
UML saya bebaskan ya. Ini per kelompok aja ya, per kelompok saja sesuai dengan kelompok UTS. Nah, kalian buatlah gitu kan arsitektur banget tunang sama konseptual desainnya yang sudah sampai misalnya DFD sudah sampai DFD level 2 ya. Itu IRD juga yang lengkap dan juga untuk kalau menggunakan UML juga semua UML atau menggunakan use case ya, use case diagram itu UCD itu juga sama, semua use case-nya sudah harus digambarkan sesuai dengan aplikasi yang kalian ajukan ketika UTS. Nah, ini kalian kumpulkan ya minggu depan. Kalian kumpulkan minggu depan dan juga presentasikannya minggu depan juga. Deadline untuk submit di e-learning Selasa ya, Selasa minggu depan setelah mata kuliah ini jam 12:30 pada jam 1 deh nanti. Deadline jam 1. Tapi ini kalian presentasikan. Jadi minggu depan memang khusus untuk presentasi dari tugas ini. Jadi kalian buat sedetail mungkin ya, sebagus mungkin karena ini menjadi bekal untuk UAS kalian juga dalam dokumentasi SDD. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Cukup sih Pak. Oke, yang lain ada? Kalau oke, ini apa deh? Ya, kalau kemarin kan baru sampai diagram konteks ya sebetulnya. Nah, ini saya lebih membebaskan ya, boleh tidak DFD, boleh menggunakan UML atau use case atau mau OHDM gitu kan. Tetapi memang buat sedetail mungkin sampai semua fungsional dari aplikasinya terpenuhi ya. Jadi semua kebutuhannya terpenuhi kan. Dari SRS kan sudah ada kan kebutuhan apa aja, kemudian kalian turunkan ya kan di arsitektur pengangkatannya seperti apa dan juga konseptual desainnya seperti apa. Misalnya menggunakan DFD berarti kalau diperlukan sampai DFD level 2 sampai DFD level 2, kalau menggunakan use case semua skenario-nya digambarkan. Seperti itu Mas Mana. Ya Pak. Oke, ada lagi yang mungkin ingin ditanyakan terkait tugas atau materi? Pak, untuk diagram konteks yang kemarin dikirim nggak Pak? Kalau misalnya nggak usah dikirim sih, tapi langsung digabungkan aja Mas dengan tugas yang sekarang. Oh, digabungin sama tugas sekarang aja Pak. Betul. Jadi Berarti ini minggu depan presentasi lagi apa gimana Pak? ya betul, minggu depan presentasi. Jadi dari tugas yang sudah dibuat ya. Kan yang saya bilang kayaknya saya ada miss di tugas yang sebelumnya kan, tugas 3 saya lupa membuat ini, malah saya tambahkan tugas 3 yang terkait desain itu. Nah, itu ini saya gabungan aja di tugas 4 ini ya. Oke Pak. Digabungan saja di tugas keempat ini arsitektur arsitektur pengaturan seperti apa. Nah, kalau misalnya kalian sudah membuat diagram konteks dan kalian mau meneruskan ya sampai level 2 monggo, tetapi ketika kalian kayaknya saya lebih nyaman pakai UML atau lebih nyaman pakai use case atau lebih nyaman menggunakan OHDM, monggo boleh diganti, tapi yang diagram konteks tidak usah dikumpulkan. Jadi ini kalian bebas memilih untuk konseptual desainnya, tetapi buat sedetail mungkin. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Semoga
ilmunya bisa bermanfaat dan juga bisa mengerjakan tugas 4 ini dengan sebaiknya, karena ini akan mempengaruhi nilai UAS kalian nanti. Jika memang ada yang ingin ditanyakan di luar dari mata kuliah ataupun dengan terkait mata kuliah, bisa langsung chat personal saja ataupun bisa chat di grup. Insya Allah saya akan membalas ya. Kecuali kalau misalnya kemarin terakhir Mas Nana bertanya terkait ini udah benar atau belum gitu kan. Ya, itu langsung kumpulkan saja. Itu nanti akan saya lakukan feedback setelah memang sudah dikumpulkan. Seperti itu. Memang kalau misalnya ada poin-poin revisi. Tetapi kalau misalnya ada kurang kejelasan dari topiknya, atau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan itu kan, misalnya terkait referensi untuk DFD, UML dan sebagainya, bisa ditanyakan ke saya seperti itu. Di luar dari itu juga monggo boleh ditanyakan. Nanti saya akan upload ya Mas Aru ya untuk materi ini. Pasti semua materi akan ada di e-learning kok nanti. Akan saya upload buat yang materi ke pertemuan ke-11 ini. Oke, begitu saja. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, next week di pertemuan ke-12. Ini juga sudah mendekati untuk UAS ya. Persiapkan dengan baik, belajar terkait SRS dan SDD yang kemarin itu disempurnakan lagi. Saya terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas selamat melanjutkan aktivitas atau mata kuliah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.